Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Maryam dari Prodi Ahwal Syakhsiyah semester 1. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi mata kuliah PIH atau pengantar ilmu hukum yang saya pelajari selama 1 semester ini. Yang pertama yaitu penemuan hukum. Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum yang konkret. Dasar hukum positif penemuan hukum ada 3. 1. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. 2. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dan yang ketiga, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dan juga ada metode-metode penemuan hukum, yaitu ada 2. 1. Metode interpretasi dan metode argumentasi. 2. Kaidah hukum dan kaidah sosial. Kaidah sosial adalah ketentuan yang memberi batasan dalam hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya, tanpa melanggar kepentingan yang lainnya. Kaidah hukum adalah kaidah yang merupakan patokan perilaku atau sikap yang sepantasnya. Patokan tersebut memberikan pedoman bagaimana seharusnya manusia berperilaku. Tujuan dari kaidah hukum adalah kedamaian. Yang dimaksud kedamaian adalah suatu keadaan di mana terdapat keserasian antara nilai ketertiban ekstrim antar pribadi dengan nilai ketentraman atau ketenangan interpribadi. Perbedaan kaidah hukum dan kaidah sosial. Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara. Mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan, ditunjukkan kepada sikap lahir manusia atau perbuatan nyata yang dilakukan manusia. Kaidah sosial adalah peraturan yang tidak dibuat oleh penguasa negara, tetapi berlaku dan diakui dalam masyarakat. Selain dari segi perbedaan pengertiannya, kaidah hukum dan kaidah sosial mempunyai perbedaan dari dampaknya. Dampak dari kaidah hukum apabila dilanggar akan mengakibatkan terkena sanksi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang mengatur kaidah hukum tersebut. Sementara dampak dari kaidah sosial tersebut yakni apabila dilanggar akan terkena sanksi yang sudah terdapat di masyarakat itu dan juga akan mengakibatkan sanksi yang bersifat sosial dan juga mengakibatkan anggapan yang tidak bagus dari masyarakat secara tidak langsung akan dikucilkan di masyarakat. Hubungan kaidah hukum dan kaidah sosial. Kaidah hukum dan kaidah sosial sifatnya saling mengisi, artinya kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan dalam hal-hal hukum tidak mengaturnya. Kaidah hukum dan sosial tidak hanya saling mengisi, tetapi juga saling memperkuat. Kesimpulannya adalah bahwa kaidah hukum, adat, agama, kesusilaan, dan sosial merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, kaidah-kaidah tersebut akan selalu ada selama manusia masih menempatkan dirinya sebagai makhluk sosial. 3. Hukum acara pengadilan agama dan peradilan negeri. Hukum acara atau hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Berfungsi menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui suatu proses dengan pedoman keadaan peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. Hukum acara terdiri dari hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara peradilan agama, hukum acara peradilan tata usaha negara, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. 4. Mazhab-mazhab dalam ilmu hukum. Filsafat hukum adalah cabang dari filsafat yang mempelajari hukum yang benar, atau dapat juga dikatakan filsafat hukum merupakan pembahasan secara filosofis tentang hukum, yang juga diistilahkan lain dengan jurisprudensi. Adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, yang objeknya dikaji secara mendalam sampai pada inti atau dasarnya, yang disebut hakikat.
Macam-macam aliran dalam filsafat hukum. 1. Mazhab hukum alam. 2. Mazhab positivisme hukum. 3. Mazhab utilitarianisme. 4. Mazhab sejarah. 5. Mazhab sosiologikal jurisprudensi. 6. Mazhab realisme hukum. 5. Jenis-jenis lapangan hukum. Jenis-jenis lapangan hukum terbagi dua, yaitu hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum tata negara dapat diartikan sebagai salah satu cabang hukum yang mengatur mengenai norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktek kenegaraan. Hukum tata negara mengatur hal-hal terkait kenegaraan seperti bentuk-bentuk dan susunan negara, tugas-tugas negara, perlengkapan negara, dan hubungan alat perlengkapan negara tersebut. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, atau hubungan antar organ. Hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintah melaksanakan tugasnya. Tujuan dari jenis lapangan hukum adalah untuk membatasi kebebasan negara dalam bertindak. Keberadaan hukum administrasi negara yang dianggap dapat membatasi kewenangan dari lembaga yang menjalankan ketatanegaraan ini, agar tidak sewenang-wenang dalam bertindak di lapangan pemerintah. 6. Hukum perdata dan hukum pidana. Hukum perdata merupakan segala hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara seseorang yang satu dengan warga negara yang lainnya. Hukum pidana merupakan segala hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan itu di mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Pembagian dan tujuan hukum perdata dan pidana. Hukum perdata: 1. Hukum perdata material. 2. Hukum perdata formil. Hukum pidana: 1. Hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan bergerak. 2. Hukum pidana dalam arti objektif atau ius pionali. 3. Pada siapa berlakunya hukum pidana. 4. Sumbernya. 5. Menurut wilayah berlakunya. 6. Bentuk wadahnya. Adapun tujuannya, tujuan hukum perdata adalah memberikan perlindungan hukum untuk mencegah tindakan main hakim sendiri dan untuk menciptakan suasana yang tertib. Hukum perdata memiliki sifat yang memaksa dan mengatur. Tujuan hukum pidana sebenarnya mengandung makna pencegah terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat, di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Perbedaan hukum perdata dan hukum pidana hanya pada isinya, pelaksanaannya, dan penafsirannya. 7. Kodifikasi dan unifikasi hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tujuan dan fungsi hukum. Tujuannya yaitu untuk mengatur berjalannya kehidupan bermasyarakat yang teratur dan damai. Dengan ini maka prinsip keadilan bisa diterapkan, melindungi hak dan kepentingan setiap individu sehingga tidak diganggu atau dicampuri oleh orang lain. Sehingga akan tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis sebagai jaminan bahwa setiap orang tidak melakukan penyimpangan dan dapat menimbulkan dampak kerugian pada individu lain. Dalam arti lain, mengatur pergaulan manusia. Fungsi hukum yaitu memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi setiap anggota masyarakat, mendatangkan kemakmuran dalam kehidupan di masyarakat, mengatur interaksi dan pergaulan antar manusia agar menjadi damai, memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat, melaksanakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat sebagai alat dan fungsi kritis sosial dan sebagai sarana untuk penggerak pembangunan nasional. 8. Asas-asas hukum. Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret yang melainkan merupakan pikiran dasar yang umumnya sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret seperti undang-undang dan pelaksanaan hukum. Fungsi asas hukum ada dua, yaitu fungsi dalam hukum dan fungsi dalam ilmu hukum. Macam-macam asas hukum ada dua juga, yaitu asas hukum umum, asas hukum khusus. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.